alaihi wasallam dan juga Nabi meriwayatkan bahwasanya bersabda, makarimul akhlaqi min a'malil jannati. Selain daripada akhlak itu termasuk daripada pekerjaan orang yang ada di dalam surga. Di perang yang baik termasuk pekerjaan amal-amal ahlus surga. Karena di surga itu tidak ada lagi perbuatan yang madmumah lagi. Semuanya sifat-sifat mahmudah. Orang sudah dalam surga tambah. Makanya kedua masuk surga orang miskin. Jangan iri, jangan heran ya. Kenapa orang miskin kedua masuk surga? Jaraknya 500 tahun. Sudah berdahulu 500 tahun yang surga orang miskin tadi. Hanya kadang sudah orang subi. Itu maksudnya karena orang miskin dunia tidak merasa, tidak mendapat kesenangan, kenikmatan yang dia rasakan. Sudah lelah hidup dalam kepayahan. Di balasan Allah Ta'ala, ilmunya Allah Ta'ala, masuk dalam surga pada dahulu. Rawahu at-Tabrani. Wala radda li qada'illahi ta'ala. Kemudian berikutnya kata Imam Ahmad bin Qais, tidak ada penolakan dari semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ai takdirihi, yakni takdirnya. Jadi istilah apa takdirnya yang Allah Ta'ala berikan kepada kita tidak bisa menolaknya. Karena itu sudah ditentukan kepada kita takdirnya tersebut. Al-asya, sesuatu yang ada. Wa iradatihi, dan iradahnya, kehendaknya. Kalau pada bisa dirubah. Kalau takdir bisa dirubah dan bisa dirubah. Tapi untuk diperbaiki kan awal takdir. Jadi semua takdir sudah ditetapkan kepada kita. Mulai dari kita sudah siap hidup ke alam dunia sampai kita menjadi orang yang berakal, sampai menjadi orang yang dewasa, sampai menjadi orang yang sudah tua. Pasti ada takdirnya. Nanti ada takdirnya yang dihadapi pada waktu tapi sudah di waktu tua tidak ada lagi takdir yang dihadapi. Karena takdirnya waktu muda tidak ada, nyaman saja, bebas saja. Tapi nanti waktu tua ada takdir yang dihadapi, ada dua. Ada mungkin bangkit kalau ada takdir, pasti ada takdirnya. Tentang itu hidup pada kami yang terus, ya kan? Jadi Allah Ta'ala menciptakan manusia itu ada hikmahnya dan ada baik dan buruknya. Perkataan Imam Ahmad bin Qais. Wal maqalatul khamisatu asyrata su'ila ba'dul hukama'i. Perkataan yang ke-15 ditanyakan orang kepada seorang atau sebagian ahlu hikmah, ay alladzina jarrabul umur. Pertanyaan orang kepada ahlu hikmah, hal ya'riful abdu idza taba anna taubatahu qubilat amrun, dan qala la ahkumu bi dzalika. Ada yang bertanya, apakah seorang hamba mengetahui bahwa tobatnya ditolak atau diterima jika dia bertaubat? Lalu berkata, menjawab sebagian hikmah tadi, bahwa taubatnya aku tidak bisa memastikannya, kata ba'dul hikmah, tetapi ada tanda-tandanya. Ai fi kauni taubatil abdi maqbulatun aw mardudah, walakin bidzalika alamatun, tetapi ada tanda-tandanya. Apa tanda-tandanya? Sittatun, ada 6. Apakah taubat diterima atau tidak?
kita kan bertaubat kepada Allah Ta'ala. Masalah diterima atau tidak terima kita tidak tahu. Tapi kata ba'dul hukama ada tanda-tandanya. Anak macam ihdaat yang pertama, an yara an ya'rifa nafsahu ghairu ma'sumatin minal ma'siyati fayajuz wuquha biha. Bilanya yang pertama tandanya dia merasa dirinya tidak akan selamat dari perbuatan maksiat, maka masih belum diterima taubatnya. Yang pertama, bilanya dia masih tidak merasa selamat dari perbuatan maksiat, maka itu tanda-tandanya kata Alifah belum masih diterima. Tapi mereka ada tidak berani memastikan. Itu yang pertama. Wa tsaniyatu yara fi qalbihi al-farha ba'idan anhu. Yang kedua, melihat dia seseorang itu fi qalbihi, di dalam hatinya, di dalam dirinya, al-farahu ghaliban, selalu mendapat sifat sedih, rasa suka, rasa senang jauh darinya, dan selalu sedih, dan sifat hilang, sifat kehilangan sifat senang dalam hatinya. Berarti tanda-tandanya taubatnya diterima. Artinya selalu mawas diri, menjaga diri. Wal husnu syahidan ay hadiran indahu. Yang ketiga, selalu sedih, ay hadiran, dan menjaga dirinya selalu di sisinya, di sisi Allah Ta'ala. Berarti taubatnya diterima. Wa tsalitsatu bi qurbi ahli khair. Yang berikutnya tandanya taubat orang diterima tadi, mendekati orang yang baik, mendekati orang yang dari kebaikan. Wa yubaidu ahla syarri, dan menjauhi orang-orang yang melakukan perbuatan jahat atau menghindari. Khaufan minal wuqu'i, karena takut terjatuh fil maksiati, pada perbuatan maksiat. Tanda-tanda diterima. Bagaimana rasanya tidak bisa menggawi yang baik, lalu perlahan-lahan dikawakan menggawi perbuatan yang baik, dikawakan menggawi amal-amal yang baik. Berarti tanda-tanda taubat diterima. Jangan apa-apa sekaligus menggawi amal baik itu perlahan-lahan. Contohnya anak membaca ini, baca sudah baca, tutup, selesai amalan-amalan itu atau wirid-wirid itu, kemudian dibaca berikutnya sudah melesat. Nah, berarti kan kau menggawi perbuatan-perbuatan yang baik. Karena besok-besok harinya kepengen lagi, karena sudah termulai. Karena nantinya kepengen lagi. Yang itu kita selalu menarik, sehingga ujung-ujungnya berhasil. Warabi'atu yara qalila minad dunya katsiran. Yang kabar berikutnya ciri-cirinya taubat diterima atau tidak. Kata ba'dul hukama,
menganggap dari harta dunia yang sedikit itu banyak sekali. Dia punya harta dunia sedikit, tapi dianggapnya banyak. Kalau mencukupi kehidupannya, sudah termasuk ciri-ciri taubat diterima. Tidak serakah, tidak tamak, tidak serakah, tidak rakus. Namanya itu tamak, serakah, rakus. Ini sudah sifat tamak, serakah, takut, rakus, niscaya tidak berkecukupan. Contoh, iwak itu masih ada di piring lagi, belum habis, mencari yang sebelahnya pulang. Iwak itu sebelah ada tahunan, sebelah tahunan mencari yang sebelahnya pulang, ada yang belum selesai lagi memakannya. Tahara lipat, ingat banyak yang menarik. Tahara lipat ingat ibunya bangkang. Bahar kalau jengking yang menarik yang teman ada jadi piring belum habis dari istilahnya kayu. Jadi apabila seseorang tadi melihat yang sedikit dari dunia dianggapnya banyak, nah itu termasuk ciri taubatnya diterima. Tidak menganggap harta dunia itu menjadi menjadi sandaran dirinya, teman. Bayakulu biqadri darurati, dia menggunakannya dengan sekadar keperluannya aja. Ini nantinya muncul sifat qanaah karena menggunakan dengan keperluan saja. Qanaah nantinya kita hasilnya. Wa yaral katsira min amal akhirati qalilan. Ciri seseorang taubat diterima atau tidak, menganggap dari amalan akhiratnya yang banyak itu sedikit, menggawi amal akhirat, tapi dianggapnya sedikit saja, tidak membesarkan dirinya. Padahal amal akhirat digawinya terus, tapi dianggapnya rasa sedikit saja, masih kurang lagi. Ayat itu ria. Kenapa? Karena menghindari ria atasnya. Di amal akhirat ini gawi pasti nanti penyakitnya dia. Kenapa? Karena yang melihat banyak orang. Wa an yara qalbahu mustaqilan bima dhamina ay iltazama min Allah Ta'ala. Yang berikutnya ciri taubat diterima atau tidak, hatinya selalu sibuk dengan apa yang diwajibkan Allah Ta'ala kepadanya. Bila selalu senang mengerjakan yang wajib, berarti tanda taubatnya diterima. Tidak menggawi yang wajib senang, menggawi yang wajib suka, berarti tanda taubatnya diterima. Bilanya menggawi yang wajib tidak senang, tidak menggawi yang menggawi wajib tidak suka, maka ciri taubatnya tidak diterima. Kata ba'dul ulama. Yang berikutnya adalah selalu menjaga hafizul lisan. Sadisah yakunu hafizul lisani, selalu menjaga mulutnya atau lidahnya. Asalnya bakal punya macam-macam, begitu setelah sadar diri dengan ucapan tadi, asalnya bakal punya begitu hampir serangan, berarti ciri-ciri taubat diterima. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala atau kama qala ahabbul a'mali ila Allah hifzul lisan. Maksudnya sepaling disukai amal kepada Allah Ta'ala menjaga lidah. Jadi amal yang paling disukai Allah Ta'ala menjaga lidah masuk dulu. Memberikan dua akhlak yang baik. Setelah itu pulang menjaga lidah dan masuk
amal yang disukai Allah Ta'ala. Rawal Baihaqi, berkata Imam Al-Baihaqi. Waruya sallallahu alaihi wasallam, inna aktsaran nasi dzunuban yaumal qiyamati aktsaruhum kalaman bima la ya'ni. Dan Nabi kita memperjelas lagi, sesungguhnya sepaling banyak manusia nisbah dosanya yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Aktsaruhum, sepaling banyak daripada mereka, kalaman, ucapannya, bima la ya'ni, pada sesuatu yang tidak mementingkan akan dirinya. Ini mengucap macam-macam, mengucap kata paruan. Rawahu Ibnu An-Nasr. Daimul fikrati, orangnya selalu bertafakur. Bila menjadi bertafakur tentang nikmat Allah Ta'ala, berarti tanda-tanda taubat orang itu diterima. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tafakkuru fi 'azamatillah wa jannatihi wa narihi sa'atan khairun min qiyami lailatin. Nabi kita bersabda, bertafakur pada kebesaran Allah Ta'ala, kebesaran ciptaannya, wa jannatihi, bertafakur masalah surganya, bertafakur tentang nerakanya Allah Ta'ala, sesaat saja, khairun, lebih baik, min qiyamin wa lailatin, daripada beribadah semalam. Jika lebih baik bangun malam, tafakur tentang ciptaan Allah Ta'ala, bertafakur tentang surganya Allah Ta'ala, nerakanya Allah Ta'ala. Ini termasuk lebih baik daripada ibadah semalam. Bukan bertafakur harta orang lain, sangat ada nilainya. Tafakur tentang warisan orang, bertafakur tentang warisan orang yang memikirkan ada nilainya, ada nilai itu nilainya nol. Rawahu annahu ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam tafakkaru bi khalqillah wa la tafakkaru billah fatahliku. Lazimul ghami wan nadamati. Yang berikutnya, ciri taubat diterima atau tidak, menyesal selalu ala ma fa'ala minal ma'asi, atas perbuatan yang dilakukannya daripada yang dilarang. Bila yang menyesali, anak menggawi taingan hari jadi, anak menggawi taingan tidak jadi, berarti ciri taubatnya diterima. Bila anak menggawi hijaunya bagus, berarti ciri taubatnya tidak diterima. Itu dia hasilnya, itu bandingannya. Jadi kan ujian ahlul ulama menyebutkan, kami tidak tahu diterima atau tidak, ada tanda-tandanya tadi. Yang mana pasti akan cuma Allah Ta'ala. Wal maqalatu sadisah asyrata, perkataan yang ke-16, qala Yahya bin Mu'ad, berkata Imam Yahya bin Mu'ad rahimahullah Ta'ala, min a'zamil ightirari ay al-istirari ala Allah Ta'ala inda tamadi al-mulazimah bidunub ala raja'i afi ay ma'a raja'i dhunubi muhuwi dhunubi. Berkata Imam Yahya bin Mu'ad, tiada sesuatu yang khianat yang paling besar kepada Allah Ta'ala kecuali dia. Yang pertama apa? Indan tanadi bidunub, melakukan dosa dengan selalu mengharap ampunan dan tanpa penyesalan. Itu termasuk khianat kepada Allah Ta'ala. Menggawi dosa tapi mengharapkan keampunan. Artinya kayak ini, menggawi dosa
berkeyakinan di hatinya Allah Ta'ala mengampuni dengan tanpa caranya. Itu sama khianat. Hanya Allah mengampuni dia jangan. Apalagi tersangkut tahu dengan hak manusia. Itu yang pertama. Dan yang kedua, wa tawaqqul qurbi minallahi ta'ala bighairi ta'ati. Seseorang ingin menggapai cintanya Allah Ta'ala kepada dirinya, padahal dia seseorang tadi tidak mentaati akan perintahnya. Seperti bohong, mendapat cintanya Allah, tapi suruhan Tuhan tidak digawi. Dalam hati dan dapat cintanya Allah Ta'ala, tapi gawian sini suruh ada gawi. Itu sama khianat. Dan rezekiku naik, tapi perintah Tuhan tidak gawi. Baik, juga sia-sia. Sama khianat. Waqtizaru zar'il jannati bi badrin nari. Yang ketiga, ingin meraih buah-buahan nikmat yang ada di surga, tetapi nikmat-nikmat neraka yang menjadi kegemarannya. Ingin masuk surga, ingin, tapi yang dibenci Allah tadi gawi terus. Sama seperti memetik buah neraka yang menjadi kegemarannya. Setiap kita hendak masuk surga, tapi sebenarnya nang dipetik, nang digawi murkanya Allah Ta'ala. Wa talabu daril muti'in bil ma'asi. Empat, menanti pembalasan akhirat yang nantinya terjadi, padahal sedikit amalan yang dipersiapkannya. Nantinya Allah Ta'ala membalas, tapi amalan untuk akhirat tidak dipersiapkan, tidak dikerjakan, tidak digali. Mana mungkin Allah Ta'ala membalas perbuatan di akhirat kita, sedangkan amal untuk akhirat tidak dikerjakan. Apa yang dibalas Allah Ta'ala? Balasannya ada. Kan setiap amal akhirat itu ada ganjarannya. Menggawi ada, menggawi akhirat yang ada, karena dia dapat saja pembalasan akhirat dari Allah Ta'ala ada. Itu balasannya. Orang menggawi sesuai uyuhnya. Ya kan? Kalau orang menggawi, kalau orang ada uyuhnya, balasannya ada. Karena Allah Ta'ala balas di akhirat, karena seorang aja amal akhirat kada ada digawi, kan dapat balasan amal akhirat. Ini adalah perkataan Yahya bin Mu'az ar-Raji. Ai dukhulul jannati min ghairi tariqiha. Jadi yang termasuk surga tadi adalah menuntut masuk surga min ghairi tariqiha, tapi jalannya tidak dikerjakan, bal bi mukhalafati amrillah, bahkan menyalahi perintah Allah Ta'ala. Jadi ingin masuk surga, tapi jalannya tidak dikerjakan, tidak digali. Sekedar ucapannya mana nih? Anak-anak bisa, anak surga kan, anak lain. Anak bakal yang mau anak surga. Qala Ta'ala, oleh Allah Ta'ala,
a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Dari nama nanti pembelasan akhirat yang terjadi, padahal sedikit amalnya bersiapkan. Saudaranya, hanya saja kalian dibalas apa yang telah kalian kerjakan di dunia. Bila tidak ada pekerjaan akhirat di dunia, apa dibalas Tuhan? Ya tadi dibalas sesuai uyuhnya. Apakah ada uyuh? Ada uyuhnya, ada balasannya. Bila balasannya kaitan, punya balasan di dunia pasti dunia juga, itu gajian. Gajian atau uyuh di dunia, dibalas di dunia gajian. Bila lewat kalau gajian digandahnya. Uyuh di dunia, dibalas di dunia wajarnya. Tapi uyuh di dunia untuk akhirat kayaknya balasannya. Di situ saya ini bang, dikatakan pula bahwa kebahagiaan akhirat tadi mustahil tercapai tanpa usaha dan lapahnya yang kerasnya. Kita berhasil di dunia pasti usahanya keras, pasti usahanya pada baik-baik sehingga berhasil. Kayak itu juga kena di akhirat. Orang mendapat kemuliaan di akhirat karena usahanya di dunia untuk akhirat tuh kadang nyaman-nyamannya. Contohnya menggoyang wajib, yang mana menggoyang wajib itu kada nyaman. Perlu ketelitian menggoyang wajib. Apa menggoyang wajib itu ketelitiannya perlu ada ilmunya, Allah. Karena sembarangan goyang wajib tadi kalau ilmunya tidak tahu, hilang, jelas semua. Tapi yang perlu diketahui bahwasanya menggawi yang wajib itu perlu kesabaran juga. Artinya sabar itu walau apapun tetap digawi. Sabarnya apa? Masalah lah ada, kemudian lagi penyakit lah ada, kewajiban yang disuruh Tuhan ada. Sabar gawinya walaupun sambil penyakitan ya Allah, menggawi yang wajib walaupun sambil penyakitan tetap sabar gawinya. Penyakitannya macam-macam, penyakit ini, penyakit itu, penyakit gatalan lah, penyakit sangkadian lah, sambil supaya pegaruh asal pegaruhnya ada rutin kita tempat tahan. Nanti gigi 3 kali gerak mutawaliyah, 3 kali gerak mutawaliyah berturut-turut, yuk butiru membatalkan. Tapi negara sekalinya berbagana lawas 15 menit negaranya dari pulang terus. Dia menggawi yang diwajibkan Allah Ta'ala sabar, karena sabar pangkal keutamaan dalam segala perbuatan itu. Tetapi jarang yang bisa melakukannya perbuatan tadi. Contoh pada sabar ya belak-lakas tadi, karena ada yang menghadangi sehingga gawe yang wajib belak-lakas sampai tanah jalan aja, mereka lagi sujud, ada lagi pengunut subuhan dan menghadangi dah pengunut parai sujud sahwi parai juga, dan ada menghadangi. Jadi perlu kesabaran. Boleh cepat bacaannya, tapi perlu kesabaran. Kesabarannya apa? Ketelitian bacaannya itu. Bilang wajib baca bacaannya. Perlu kesabaran seperti itu.
kita tuh pasti menggawe itu hal astuntung malah selesai supaya yang lain mau digawi pulang mau dikerjakan itu kita titik tinggal kan apa titik tinggal sujud tahiyat awal ketinggal itu pulang ada ditambah sujud sahwi pulang ketinggalan tahiyat awal pas sudah salam apa aja ada hawaii ya ada hawaii jawabannya ada hawaii ya tinggal coba mudah-mudahan kita Allah Ta'ala rezeki dan dosa Allah Ta'ala wa tidak mustahil mudah-mudahan kita dikumpulkan dalam sebuah berdoa bersama Rasulullah SAW mudah-mudahan kita diberkati Allah subhanahu wa ta'ala menzahi maqahdan pada Rasulullah SAW dengan yang berkata semoga terjadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fi din wa 'alimna ta'wil wa faqihna fi din wa 'alimna ta'wil. Allahumma faqihna fi din wa 'alimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.